Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat, salam semangat. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di ruang belajar IPS, khususnya kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga tujuan pembelajaran kita pada hari ini berjalan tuntas dan bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah proses pembelajaran pada pertemuan hari ini, kalian diharapkan mampu, yaitu 1. Menguraikan faktor pendorong mobilitas sosial. 2. Menguraikan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, anak-anakku, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang definisi mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti materi, Ibu ingin mereview ingatan kalian tentang mobilitas sosial. Masih ingat kan apa itu mobilitas sosial? Ya, betul sekali. Mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status sosial seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik dalam bentuk vertikal maupun dalam bentuk horizontal. Di antara kalian mungkin juga ada yang pernah berpikir atau bertanya, mengapa mobilitas sosial itu terjadi? Apakah mobilitas sosial itu selalu terjadi dalam masyarakat? Apa-apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian perlu menyimak materi ini dengan baik. Ada beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu 1. Faktor struktural, 2. Faktor individu, 3. Faktor sosial, 4. Faktor ekonomi, 5. Faktor politik, dan 6. Faktor pendidikan. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Faktor struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi kemampuan hingga kemudian dapat dipercaya menjadi pemimpin. Contoh, kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Rakyat biasa, sebagaimana ketujuh tokoh di atas, menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah
keturunan sang raja sendiri. Untungnya struktur masyarakat di Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Jadi anak-anakku tak perlu pesimis atau berkecil hati. Apabila kalian merupakan anak dari keluarga kurang mampu, kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan prestasi. Dua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif sama belum tentu berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hanya satu orang saja yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. 3. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang dia wariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak tukang becak yang berhasil mendapatkan posisi di perusahaan karena kegigihannya berjuang untuk merubah status sosial yang lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Perjuangan anak tukang becak tersebut diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial, di mana keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, pada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar adalah prioritas utama dalam kebutuhan primer. Faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Kondisi negara yang aman dan damai memberikan peluang yang baik bagi pemerintah untuk menjalankan roda pembangunan. Semua rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan. Sebaliknya, jika kondisi negara tidak aman, pemerintah dan masyarakat sulit untuk bekerja dengan baik. Contoh, pada tahun 1945 hingga 1950, politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurusi keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. 6. Faktor pendidikan.
Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang baik, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Contoh, pada zaman penjajahan, pendidikan sulit diperoleh. Akibatnya, masyarakat terkungkung dalam kebodohan. Jangankan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membaca saja sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa. Nah, anak-anakku, itulah tadi beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Selain memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, kalian juga perlu memahami berbagai faktor penghambat mobilitas sosial. Beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang telah kalian pelajari tadi, pada dasarnya juga merupakan faktor penghambat mobilitas sosial apabila kondisinya dibalik. Sebagai contoh, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial apabila sistem pendidikan bersifat terbuka masih seperti di Indonesia pada masa sekarang. Apabila sistem pendidikan seperti pada masa penjajahan, mobilitas sosial masyarakat pasti terhambat. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya yaitu 1. Faktor kemiskinan, 2. Faktor diskriminasi. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial berbeda-beda. Ada masyarakat yang dengan cepat dan mudah mengalami mobilitas sosial, tapi ada pula masyarakat yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Di antara penyebabnya adalah 1. Faktor kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. 2. Faktor diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Ya, diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, dari uraian materi tadi, kita sudah bisa menjawab pertanyaan di awal, sekaligus menjadi kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu 1. Mobilitas sosial akan selalu terjadi dalam kelompok masyarakat. 2. Mobilitas sosial terjadi karena adanya ketidakpuasan seseorang akan status yang dimiliki. 3. Faktor pendorong mobilitas sosial terdiri dari faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pendidikan. 4. Faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya yaitu faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman materi kalian, silakan anak-anakku mengerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Tugasnya adalah 1. Tulislah beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. 2. Tulislah masing-masing satu contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang faktor penghambat mobilitas sosial.
Saya yakin anak-anakku, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami materi ini dengan baik, sehingga anak-anakku sekalian nantinya dapat meningkatkan status sosial kalian masing-masing dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran IPS. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan kalian dengan mengikuti protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan minimal 20 detik, serta menjaga jarak. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.